A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan yang kesekian kalinya, nama saya Wahyudin dari Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah dengan program studi manajemen haji dan umroh. Untuk kesempatan kali ini akan sedikit mengulas tentang proses pemulangan jamaah haji kloter 40 tahun 2022 ya. Proses boarding pass di Airport Muhammad Abdul Aziz Madinah. Untuk gelombang kedua kloter 40 JKS tahun 2022, persiapan pemulangan dilaksanakan selepas arba'in dan prosesnya dilaksanakan setelah ibadah sholat isya dan setelah dicek kesehatannya oleh petugas medis dan langsung diangkut menggunakan bus sesuai dengan rombongan nomor urutan rombongannya ke bandara. Setelah tiba di bandara, jamaah seyogyanya: 1. Memahami dan mempraktekkan pengarahan dari petugas bandara. Di antaranya dilarang membawa air jam-jam yang berlebihan. Yang kedua, dilarang membawa senjata tajam. Yang ketiga, dilarang membawa barang-barang yang mudah meledak. Yang keempat diantaranya adalah dilarang membawa obat-obatan psikotropika dan lain-lain. Yang kedua, tertib menuju check-in bandara. Yang ketiganya, menerima souvenir kenang-kenangan mushaf dari petugas bandara Muhammad Abdul Aziz Madinah berupa mushaf. Untuk tahun 2022 mushafnya cukup besar, sehingga menarik lah. Yang keempat, tertib dan disiplin selagi menunggu masuk ke pesawat. Jadi sebelum menuju pesawat kita disediakan tempat-tempat istirahat, karena dari bandara sendiri menuju tempat check-in dan menuju ke pesawat itu memerlukan jalan kaki yang lumayan jauh ya, ada sekitar 1 sampai 1,5 kilo lah. Selanjutnya adalah tertib berjalan menuju masuk ke badan pesawat. Dahulukan yang sakit, yang risiko tinggi dan manula. Ini setelah di dalam pesawat, perlu diketahui perjalanan dari Bandara Amma ke Bandara Suta memerlukan waktu kurang lebih 9 sampai 12 jam. Nah, di sini jamaah seyogyanya setelah di dalam pesawat, para jamaah mencari kursi sesuai dengan manifest atau nomor kursi yang telah diterima waktu pemberangkatan. Biasanya ditempel di tas pinggang jamaah. Biasanya di tas pinggang itu ditempel nomornya sekian itu kita lihat di situ, terus dicocokkan dengan nomor yang ada di dalam pesawat. Kecuali jamaah yang sakit dapat prioritas dari petugas haji daerah atau petugas hajinya di ruangan depan atau VVIP. Yang kedua, menaruh tas kabin kalau memungkinkan dekat dengan tempat duduk kita. Kalau tidak memungkinkan ya boleh di mana saja, atau ya pokoknya di atas itu ya, yang tempatnya tas kabin itu. Yang ketiga, menyimak, memahami dan mempraktekkan pengarahan dari awak pesawat. Biasanya setelah namanya jamaah sudah masuk semua, di situ ada pengarahan dari pramugara atau petugas awak pesawat. Yang keempatnya, tertib dan disiplin menjaga kebersihan diri dan lingkungan sewaktu di dalam pesawat. Jadi seyogianya kita sebagai orang yang muslim patuh dengan slogan an-nadhafatu minal iman. Setelah sampai tujuan, misalnya di Bandara Soekarno-Hatta, keluar dengan tertib. Dahulukan yang sakit,
yang manula dan risti. Risti ini adalah jamaah yang risiko tinggi, misalnya ada riwayat penyakit jantung, penyakit stroke dan lain sebagainya. Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, ngapain? Nah, setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, jamaah dicek kelengkapan administrasi dan kesehatannya oleh petugas bandara, dan jamaah harus satu, menyimak, memahami dan mempraktekkan pengarahan dari petugas Bandara Soekarno-Hatta. Yang kedua, tertib dan disiplin menjaga kebersihan diri dan lingkungan sewaktu check out di bandara, karena ini akan berdesak-desakan. Kita tetap menerapkan etika yang baik, sopan, santun, tidak berbicara tidak keras-keras atau dan lain sebagainya. Yang ketiganya, tertib dan disiplin dalam menunggu bus penjemputan ke embarkasi Bekasi. Dahulukan yang sakit, risiko tinggi dan manula. Yang keempatnya, tertib dalam menuju bus penjemputan sesuai dengan nomor rombongan, dan dahulukan yang sakit, risiko tinggi dan manula. Nah, setelah tiba di embarkasi, jamaah dicek kelengkapan administrasi dan kesehatannya. Jadi di sini dicek lagi kesehatannya dan kelengkapan administrasi berupa paspor, berupa buku-buku kesehatan dan lain sebagainya. Setelah dicek, jamaah di sini juga memerlukan karena suasananya agak-agak gaduh, maka menyimak, memahami dan mempraktekkan pengarahan dari petugas haji. Yang kedua, tertib dan disiplin menjaga kebersihan diri dan lingkungan sewaktu di embarkasi. Yang ketiga, tertib dan disiplin dalam menerima zam-zam sesuai urutan. Nah, karena zam-zam tidak boleh dibawa di dalam pesawat banyak-banyak, jadi kita memperoleh masing-masing jamaah itu 5 liter. Dan di sini agak-agak berebutan ya, karena takut tidak kebagian, padahal sudah dijatah semuanya. Kadang-kadang gitu. Yang berikutnya, tertib dan disiplin dalam menunggu bus penjemputan ke kabupaten atau kota masing-masing. Dahulu ke yang sakit, risti dan manula. Biasanya ini ada yang malam, ada yang siang biasanya, tapi untuk kejadian pribadi saya itu pada malam hari. Yang kesekiannya, tertib dalam menuju bus penjemputan sesuai dengan nomor rombongan dan dahulukan yang sakit, risti dan manula. Selanjutnya, setelah tiba di kabupaten atau kota, jamaah dilepas oleh jajaran pemerintah kabupaten setempat dan petugas haji daerah. Dan jamaah harus satu, menyimak, memahami, mempraktekkan pengarahan dari petugas haji, tertib dan disiplin menjaga barang bawaan masing-masing jamaah, karena di sini ada timbul oknum-oknum yang tidak diinginkan ikut mencari kesempatan dalam kesempitan. Yang ketiga, tertib dan disiplin keluar pendopo, hindari kerumunan yang berlebihan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ini masih ada kaitannya dengan yang nomor 2. Yang berikutnya adalah, kalau kita sudah keluar pendopo, diusahakan santai, tenang, tetap waspada, menjaga barang bawaan sampai menuju mobil jemputan, dan mobil jemputan diusahakan dekat dengan jamaah yang mau pulang. Berikutnya, setelah tiba di kampung halaman, seyogyanya atau jamaah haji yang baru datang seyogyanya atau diusahakan untuk dapat sholat sunnah mutlak di masjid jami setempat. Dan jamaah harus satu, menjalin silaturahmi kepada tetangga, handai tolan dan kerabat. 2, mendoakan supaya yang hadir yang berkunjung ke kita bisa atau dapat menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Yang keempatnya, memberikan souvenir kepada hadirin sesuai kemampuan, misalnya korma, kacang Arab atau tasbih atau sejenisnya lah, ya umum gitu, oleh-oleh ya sesuai kemampuan. Yang berikutnya, meningkatkan ketakwaan dan amal kebaikan di tengah-tengah masyarakat, lingkungan khususnya, dan kehidupan bernegara pada umumnya. Nah, di sini kalau orang yang berhaji, karena haji yang mabrur adalah adanya peningkatan
namanya peningkatan dari segi amaliyah maupun ibadahnya. Intinya ada peningkatan ketakwaan kalau ciri-ciri yang mabrur gitu. Jadi kata Pak Ustadz salah satunya gitu loh. Nah, ini terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Nah, dalam penguraian kata saya atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena saya ini posisinya masih pagi, jadi agak-agak belum konsentrasi. Demikian mohon maaf, wal afu minkum, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.